Pagi itu, langit di atas rumah kami tampak muram, seolah-olah alam sedang memberikan pertanda akan badai besar yang akan menghantam hidupku. Di meja makan, uap kopi yang kusuguhkan masih mengepul, namun Mas Aris sama sekali tidak menyentuhnya. Matanya dingin, terpaku pada layar ponselnya, sementara jemarinya sibuk mengetik sesuatu dengan terburu-buru. Di sudut ruangan, sebuah koper besar berwarna hitam sudah berdiri tegak, seolah siap merenggut separuh napasku. Mas, benarkah harus pergi hari ini? Zahra sedang agak hangat badannya, dia terus memanggil ayahnya sejak tadi malam. Ucapku dengan suara setenang mungkin, meski di dalam dada ada gemuruh kekhawatiran yang tak mampu kujelaskan. Mas Aris mendongak, namun tidak ada tatapan kasih sayang di sana. Hanya ada sorot mata penuh ketidaksabaran. Hana, jangan mulai lagi. Ini proyek besar di luar kota. Kalau aku tidak ambil, kita mau makan apa? Kamu pikir biaya hidup sekarang murah? Jangan jadi istri yang menghambat rezeki suami. Bentakannya membuatku tersentak. Sebagai wanita muslim yang dibesarkan dalam nilai-nilai kesantunan, aku hanya bisa menunduk. Aku diajarkan bahwa ridha Allah terletak pada ridha suami. Selama ini, aku selalu mencoba bertahan meski watak Mas Aris keras dan sering bertindak semaunya. Ia jarang memberiku nafkah yang layak, lebih sering menghabiskan uangnya untuk hobi dan pergaulan yang tidak jelas. Sementara aku harus memutar otak mengelola uang belanja yang hanya cukup untuk makan beberapa hari. Aku hanya bertanya, Mas, bukan bermaksud menghalangi, bisikku lirih. Tanpa sepatah kata pamit yang manis, ia menarik kopernya. Suara roda koper yang bergesekan dengan lantai keramik terdengar, seperti suara perpisahan yang menyakitkan. Ia melangkah keluar pintu tanpa sekalipun menoleh ke belakang, ke arahku atau ke arah kamar di mana putri kecil kami, Zahra, sedang terlelap dalam demamnya. Minggu pertama kepergiannya, aku masih menerima pesan singkat darinya. Aku sibuk, jangan telepon terus. Tulisnya singkat setiap kali aku mencoba menghubunginya untuk sekadar menanyakan kabar atau memberitahu perkembangan Zahra. Aku berusaha memaklumi. Mungkin dia memang sedang berjuang untuk masa depan kami, pikirku saat itu. Betapa lugunya aku. Memasuki bulan kedua, kegelisahan mulai merayapi hatiku. Mas Aris tidak lagi membalas pesan. Teleponku selalu dialihkan ke kotak suara. Aku mulai mendatangi rumah mertuaku, berharap mereka tahu sesuatu. Namun, ibu mertuaku, yang sejak awal memang tidak terlalu menyukaiku karena aku berasal dari keluarga sederhana, justru menyambutku dengan cibiran. Aris itu sedang membangun bisnis besar. Hana, dia itu laki-laki hebat, punya visi. Kamu sebagai istri jangan cuma bisa menuntut dan mengeluh. Diam saja di rumah, urus anak dengan benar. Nanti kalau dia sukses, kamu juga yang senang, ujar ibu mertuaku dengan nada sombong yang khas. Ia selalu mengagungkan Mas Aris seolah putranya itu tidak bisa berbuat salah. Aku pulang dengan hati yang semakin berat. Uang simpananku mulai menipis. Mas Aris tidak mengirimkan uang sepeser pun sejak keberangkatannya. Untuk membeli susu Zahra dan membayar tagihan listrik yang menunggak, aku terpaksa menjual sedikit demi sedikit perhiasan mas kawinku. Di tengah keputusasaan itu, sepupuku, Rani, sering datang berkunjung. Rani adalah anak dari adik ibuku. Hubungan kami cukup dekat sejak kecil. Ia sering datang dengan wajah prihatin, mendengarkan keluh kesahku, bahkan tak jarang ia menangis bersamaku. Sabar ya, Mbak Hana. Aku benar-benar tidak menyangka Mas Aris tega meninggalkan Mbak tanpa kabar begini. Kalau ada apa-apa, bilang aku ya, Mbak, kata Rani suatu sore sambil menggenggam tanganku erat. Rani sering meminjam uang padaku dengan berbagai alasan, mulai dari biaya pengobatan ibunya hingga urusan mendesak lainnya. Karena aku merasa dia adalah satu-satunya keluarga yang peduli padaku, aku selalu mengusahakan untuk membantunya, meski aku sendiri sedang kesulitan. Aku tidak pernah menaruh curiga sedikit pun padanya. Bagiku, Rani adalah adik yang tulus. Namun, takdir punya cara yang kejam untuk mengungkap kebenaran. Di bulan ketiga kepergian Mas Aris, Rani tiba-tiba menghilang. Ponselnya tidak bisa dihubungi, dan saat aku bertanya ke rumah ibunya, bibiku hanya menjawab dengan gugup bahwa Rani mendapat tawaran pekerjaan yang sangat bagus di luar kota dan harus berangkat mendadak. Kepergian Rani yang hampir bersamaan dengan hilangnya kontak Mas Aris mulai menimbulkan tanya di benakku, namun aku segera menepis pikiran buruk itu.
Tidak mungkin, batinku. Mereka adalah orang-orang yang kucintai. Tak mungkin mereka mengkhianatiku sekeji itu. Bulan demi bulan berlalu dalam sunyi yang mencekam. Aku hidup dalam ketidakpastian yang membunuh perlahan. Statusku sebagai istri seolah digantung tanpa tali. Setiap kali aku berjalan ke pasar atau menjemput Zahra dari pengajian, mata tetangga menatapku dengan tatapan kasihan yang bercampur dengan gunjingan. Lihat itu si Hana, ditinggal suaminya setahun tanpa kabar. Kasihannya, dandanannya makin kusam, rumahnya juga mulai tak terawat. Bisik seorang ibu di tukang sayur yang sempat tertangkap telingaku. Aku hanya bisa mengelus dada. Di dalam sujud-sujud panjangku di sepertiga malam, aku menangis sejadi-jadinya. Aku bertanya pada Allah, dosa apa yang kulakukan hingga aku harus menanggung beban seberat ini. Namun, di antara air mata itu, sebuah kekuatan baru mulai tumbuh. Aku melihat Zahra yang semakin besar, yang butuh sekolah, butuh makan, dan butuh sosok ibu yang kuat. Aku tidak bisa terus-terusan meratapi nasib. Jika Mas Aris memilih untuk menghilang, maka aku harus memilih untuk bertahan. Aku teringat pada rumah yang kami tempati ini. Rumah ini dibangun di atas tanah warisanku, dan sebagian besar biaya pembangunannya berasal dari tabunganku sebelum menikah. Uang yang kukumpulkan dengan susah payah saat bekerja sebagai guru honorer dan berjualan kue. Mas Aris hanya menyumbang sedikit, tapi dengan sombongnya ia selalu mengklaim bahwa ini adalah rumah suaminya. Aku mulai bangkit. Aku membersihkan debu-debu kesedihan dari sudut rumah. Dengan sisa uang yang ada, aku membeli bahan-bahan kue. Aku harus membuktikan bahwa meski tanpa nafkah dari pria yang mengaku suamiku itu, aku dan Zahra tidak akan mati kelaparan. Aku tidak tahu bahwa di luar sana, Mas Aris dan Rani sedang menertawakan penderitaanku, merajut kebahagiaan di atas air mataku, dan bersiap untuk kembali dengan belati yang lebih tajam setahun kemudian. Aku terus berjuang dalam diam, membangun sebuah kerajaan kecil berupa toko kue yang nantinya akan menjadi saksi bisu kejatuhan mereka yang sombong. Namun untuk saat ini, aku hanyalah Hana, wanita yang ditinggalkan, yang setiap malam masih menatap pintu depan dengan harapan kosong. Sebelum akhirnya aku sadar bahwa pintu itu lebih baik kukunci rapat-rapat untuk selamanya. Bagi sebagian orang, waktu adalah penyembuh luka. Namun bagiku, waktu adalah cambuk yang memaksaku untuk terus berlari meski kaki ini sudah berdarah-darah. Memasuki bulan ke-6 tanpa kabar dari Mas Aris, aku berhenti menatap pintu depan. Aku berhenti berharap pada deru mesin motor yang ku kenal. Aku menyadari satu hal yang pahit namun nyata. Aku sendirian, dan aku harus bertahan hidup. Tabunganku benar-benar menyentuh angka 0. Perhiasan terakhirku, sebuah kalung tipis pemberian almarhum ayahku, terpaksa kulepas di toko emas dengan hati yang hancur. Uang itu bukan untuk foya-foya, melainkan untuk modal membeli 2 karung tepung terigu, gula, mentega, dan beberapa lusin telur. Dapur kecilku yang biasanya sunyi kini berubah menjadi medan perang. Awalnya, aku hanya menitipkan kue-kue basah di warung tetangga dan kantin sekolah Zahra. Bangun pukul 2 pagi menjadi rutinitas baruku. Saat seluruh dunia masih terlelap dalam mimpi, aku sudah berkutat dengan mixer tua yang suaranya memekakan telinga. Peluh menetes di dahi, menyatu dengan air mata yang sesekali masih jatuh jika aku teringat betapa hinanya diriku ditinggalkan begitu saja. Mbak Hana, kuenya enak sekali. Teksturnya lembut, manisnya pas. Boleh saya pesan untuk acara arisan? Tanya Bu RT suatu pagi. Itulah pesanan resmi pertamaku. Dari satu pesanan, merambat ke pesanan lain. Kekuatan mulut ke mulut di lingkungan perumahan ternyata sangat dahsyat. Namun, kesuksesan kecil ini tidak datang tanpa hambatan. Di tengah usahaku untuk bangkit, cibiran masih terus mengalir. Suatu hari, saat aku sedang mengantar pesanan menggunakan sepeda tua, aku berpapasan dengan ibu mertuaku yang sedang berbelanja. Ya ampun, Hana, kamu ini bikin malu keluarga saja. Istri seorang ariskok jadi tukang kue keliling begini? Apa kata orang nanti? Ucapnya sambil menutup hidung dengan sapu tangan, seolah-olah bau keringatku adalah polusi bagi paru-parunya. Aku berhenti, menatapnya dengan lelah namun tetap tegar. Ibu, Aris tidak meninggalkan uang sepeser pun. Zahra butuh makan, butuh sekolah. Kalau saya tidak bekerja, apa ibu mau menanggung hidup kami? Ibu mertuaku mendengus. Itu karena kamu tidak becus mengurus suami.
Aris pergi karena dia jenuh melihatmu yang cuma bisa mengeluh. Dia itu sedang di luar kota, berjuang jadi orang besar. Nanti kalau dia pulang bawa harta melimpah, kamu akan menyesal sudah merendahkan dirimu jadi buruh begini. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang lebih mirip dengan luka yang mengering. Aku tidak mendebatnya lagi. Aku belajar bahwa berdebat dengan orang yang hatinya tertutup, hanya akan membuang energi yang kubutuhkan untuk mengocok adonan. Titik balik hidupku terjadi di bulan ke-9. Seorang pengusaha catering besar mencicipi kue lapis legit buatanku di sebuah pesta pernikahan. Beliau jatuh cinta pada rasanya dan memintaku menjadi pemasok tetap untuk menu pencuci mulut di hotel-hotel bintang 4 miliknya. Itu adalah pintu rezeki yang dibuka lebar oleh Allah. Aku mulai merekrut 2 orang janda di lingkunganku untuk membantuku. Dapurku tak lagi cukup. Dengan keberanian yang dikumpulkan dari sisa-sisa harga diri, aku merombak ruang tamu rumahku menjadi galeri kue kecil yang elegan. Aku menamainya Hana Es Patisserie. Bisnisku meledak. Kue-kueku dikenal karena kualitas bahan premium dan sentuhan seni yang tinggi. Aku mulai belajar tentang branding, memperbaiki penampilan, dan manajemen keuangan. Hana yang dulu kusam, yang wajahnya selalu terlihat sembab karena tangisan, kini bertransformasi. Aku mulai mengenakan jilbab berbahan satin yang anggun, pakaian yang rapi, dan yang terpenting, aku memiliki binar kekuatan di mataku. Di tengah kesibukan itu, aku teringat pada rumah ini. Rumah yang dulu dianggap Mas Aris sebagai miliknya sepenuhnya. Aku teringat bagaimana dia dulu sering mengancam akan mengusirku jika aku berani melawan. Diam-diam, aku mendatangi kantor notaris dan badan pertanahan. Aku mengumpulkan semua bukti transfer pembangunan rumah yang berasal dari rekening pribadiku sebelum kami menikah, serta surat warisan tanah dari ayahku. Semua sudah beres, Bu Hana. Secara hukum, rumah dan tanah ini adalah harta bawaan dan milik mutlak atas nama Anda. Suami Anda tidak memiliki hak kepemilikan di sini karena bukti pembangunan seluruhnya mengarah pada dana pribadi Anda, ucap pengacara yang kusewa. Aku menyimpan sertifikat itu di tempat paling aman. Itu bukan sekadar kertas, itu adalah harga diriku. Menjelang akhir tahun pertama kepergian Mas Aris, aku telah memiliki toko kue mandiri di pusat kota. Sebuah toko mewah dengan interior bernuansa emas dan putih. Aku bukan lagi wanita yang bisa dihina dengan uang 100.000 rupiah. Aku adalah pemilik bisnis yang memberikan lapangan pekerjaan bagi belasan orang. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku tetaplah seorang wanita muslim yang memegang teguh komitmen. Selama setahun itu, aku tidak pernah mengajukan gugatan cerai. Bukan karena aku masih mencintainya, rasa itu sudah mati rasa. Tapi karena aku ingin melihat sejauh mana dia akan melangkah dalam pengkhianatannya. Aku ingin dia sendiri yang datang dan menunjukkan wajah aslinya. Aku sering melihat foto-foto lama kami yang belum sempat kubuang. Di sana ada Mas Aris yang tersenyum sombong, dan ada Rani, sepupuku yang sering datang meminjam uang dengan wajah memelas. Aku baru menyadari sekarang, betapa seringnya mereka bertukar pandang di belakangku dulu. Betapa bodohnya aku memberikan panggung bagi para pengkhianat di dalam rumahku sendiri. Setahun telah berlalu. Aku sudah berdiri di puncak kemandirianku. Aku sudah menyiapkan mental untuk segala kemungkinan. Tapi jujur, aku tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan kembali dengan cara yang begitu menjijikan. Suatu sore, saat aku sedang duduk di teras rumah yang kini sudah terlihat mewah dengan taman yang asri, sebuah mobil tua yang berasap knalpotnya berhenti tepat di depan gerbang. Hatiku berdesir. Aku tahu siapa yang ada di dalamnya. Badai yang selama ini kutunggu akhirnya tiba. Dan kali ini, aku bukan lagi pohon rapuh yang akan tumbang terkena angin, melainkan karang yang akan menghancurkan ombak setinggi apapun. Aku berdiri, memperbaiki posisi jilbabku, dan menanti dengan wajah sedingin es. Pintu mobil terbuka, dan drama paling memuakan dalam hidupku pun dimulai. Pintu mobil tua itu terbuka dengan suara derit yang menyakitkan telinga. Dari dalamnya, Mas Aris keluar dengan langkah yang dipaksakan tegak, seolah ia adalah raja yang baru saja kembali dari medan perang. Namun, mataku yang kini sudah terbiasa melihat barang-barang berkualitas, langsung menangkap pemandangan yang kontras. Kemejanya kusut, sepatunya kusam, dan wajahnya menyimpan kelelahan yang luar biasa. Lalu, sosok itu muncul. Rani.
Sepupuku yang setahun lalu menghilang bersamaan dengan suamiku. Ia menggendong seorang bayi yang terbungkus selimut bayi murah. Rani keluar dengan dagu terangkat, mencoba meniru gaya wanita kelas atas, namun riasan wajahnya yang berantakan dan kantung matanya yang hitam tak bisa berbohong. "Hana, buka pintunya. Kenapa kamu berdiri saja di sana seperti patung?" bentak Mas Aris saat ia sampai di depan teras. Ia bahkan tidak menyapa atau bertanya kabar tentang anak kandungnya sendiri, Zahra, yang kini sedang mengintip ketakutan dari balik jendela. Aku tidak bergeming. Aku melipat tangan di dada, menatap mereka dengan tatapan yang biasa kugunakan untuk menghadapi supplier nakal di tokoku. "Mau apa kalian kesini?" Mas Aris mendengus kasar. "Mau apa? Ini rumahku. Aku pulang membawa madumu. Kenalkan, Rani sekarang adalah istri sahku. Selama setahun ini kami di luar kota karena aku mendapat pekerjaan bagus di sana. Kami menikah, menikmati bulan madu, dan tinggal dengan layak. Tapi sekarang aku sedang ada kendala. Aku baru saja berhenti kerja dan kami memutuskan untuk tinggal di sini bersamamu." Rani mendekat, menatapku dengan tatapan meremehkan yang sama seperti dulu saat ia sering meminjam uang padaku. "Mbak Hana, jangan sok suci. Aku sekarang sudah jadi bagian dari keluarga ini secara sah. Anak ini juga ponakanmu, anak sepupumu, sekaligus anak Mas Aris. Karena kamu yang lebih tua, kamu harus banyak mengalah. Kamu harus bantu urus bayiku ini. Aku mau istirahat, mau perawatan tubuh lagi supaya badanku kembali langsing dan cantik seperti dulu, biar Mas Aris makin cinta padaku." Aku tertegun sejenak. Bukan karena takut, tapi karena takjub dengan urat malu mereka yang sepertinya sudah putus total. Mereka datang ke rumahku, rumah yang aku pertahankan dengan darah dan air mata, setelah mereka berzina dan berkhianat, lalu memintaku menjadi pengasuh anak hasil perselingkuhan mereka. Tawaku pecah. Sebuah tawa yang renyah namun syarat dengan penghinaan. "Kenapa tertawa? Kamu gila?" Mas Aris mendekat, wajahnya memerah karena emosi. "Diam saja pelanga-pelongo. Cepat ambil bayi ini, gendong. Istriku capek. Siapkan kamar terbaik di dalam sekarang juga. Siapkan makan malam yang enak. Kalau tidak, detik ini juga aku usir kamu dan anakmu dari rumah ini. Ingat, ini rumahku." Rani ikut mencibir. "Iya mbak, jangan lambat. Aku butuh mandi air hangat dan susu buat anakku. Kamu kan sudah biasa hidup susah selama setahun ini, jadi tidak masalah kan kalau bantu-bantu sedikit." Mereka benar-benar mengira aku masih Hana yang dulu. Mereka melihat rumah ini tampak lebih bagus. Mungkin mereka pikir aku mendapat bantuan sosial atau berhutang. Mereka tidak melihat mobil operasional toko kueku yang terparkir di garasi samping yang tertutup rapat. "Aku usir kalian dalam hitungan ketiga," ucapku datar. "Apa? Kamu berani melawanku?" Mas Aris mengangkat tangannya, hendak menamparku. "1, ucapku tenang. Kurang ajar. Kamu itu cuma istri yang tidak punya apa-apa. Tanpa aku, kamu itu sampah." 2. Aku merogoh tas tangan kulitku, mengambil sebuah map biru yang selalu kusiapkan. 3. Aku tidak menunggu tamparannya mendarat. Aku menyodorkan map itu tepat di depan dadanya. Mas Aris terhenti. Dengan kasar ia menyambar map itu dan membukanya. Rani ikut melongok dengan wajah penasaran. Seketika, wajah Mas Aris berubah pucat pasi. Tangannya gemetar. Di sana, terlampir sertifikat tanah dan bangunan atas namaku, Hana Clarissa. Bukan hanya itu, ada bukti-bukti transaksi pembangunan rumah yang semuanya berasal dari rekening pribadiku, jauh sebelum ia mulai merasa memiliki rumah ini. Di lembar berikutnya, ada foto-foto bukti perselingkuhan mereka yang diam-diam dikirimkan oleh seorang informan di luar kota beberapa bulan lalu, lengkap dengan bukti pernikahan siri mereka yang ilegal secara hukum negara. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa atas namamu?" Suara Mas Aris menciut, keberaniannya menguap entah kemana. "Rumah ini dibangun di atas tanah warisan ayahku. Dan semua uang pembangunannya adalah uangku. Kamu hanya menyumbang janji palsu," kataku dengan suara yang tenang namun tajam seperti sembilu. "Dan soal bukti perselingkuhan itu, aku bisa saja membawanya ke keluarga besar dan tetangga sekarang juga. Kalian mau tinggal di sini?"
Di rumah yang kalian anggap harta bersama padahal kalian tidak punya hak seujung kuku pun. Rani mulai panik. Bayinya menangis kencang, seolah ikut merasakan ketakutan ibunya. "Mas, bagaimana ini? Katanya ini rumahmu." Tepat saat itu, sebuah mobil lain berhenti. Ibu mertuaku turun dengan gaya perlente, mengenakan perhiasan emas yang mencolok, yang aku tahu itu pasti hasil berhutang karena ia ingin pamer pada tetangga. "Aris, putraku yang sukses," teriak ibu mertuaku tanpa melihat situasi. Ia langsung menghampiri Aris, mengabaikanku. "Lihat Hana, anakku pulang membawa kesuksesan. Dia tidak kabur, dia sedang bisnis. Kamu wanita miskin yang tidak tahu diuntung, tidak pantas tinggal di rumah ini dengan putraku yang hebat." Kalimatnya terhenti saat ia melihat putranya, Aris, sedang bersujud di kakiku. "Ya?" Mas Aris tiba-tiba ambruk, mencoba memegang ujung gamisku. "Hana, tolong, jangan begini. Kami tidak punya tempat tinggal lagi. Aku dipecat, uangku habis untuk biaya persalinan Rani. Aku hilaf, Hana tolong ampuni aku," rintih Mas Aris. Ibu mertuaku mematung. Matanya beralih ke Rani yang ketakutan, lalu ke map yang berantakan di lantai. Ia melihat kenyataan pahit, putranya yang ia agung-agungkan tidak lebih dari seorang pecundang yang datang mengemis pada istri yang selama ini ia hina. "Aris, apa-apaan ini?" Suara ibu mertuaku bergetar. Rasa malunya memuncak saat beberapa tetangga mulai keluar rumah karena mendengar keributan. Aku menatap mereka semua dengan rasa jijik yang mendalam. "Ibu, ini putra kebanggaanmu. Dia pulang bukan membawa harta, tapi membawa gundik dan hutang. Dan rumah ini rumahku. Jadi, silakan bawa putra suksesmu ini pergi dari sini." Aku membuka dompetku, mengambil selembar uang 100.000 rupiah, lalu melemparkannya ke arah Rani. Uang itu mendarat di atas selimut bayinya. "Itu untuk ongkos kalian pergi dan beli susu bayi itu. Itu harga yang pantas untuk pengkhianatan kalian. Harga yang sebenarnya terlalu tinggi untuk manusia seperti kalian, tapi aku masih memiliki hati, tidak seperti kalian." "Hana, tolong." Mas Aris mencoba memelas. "Keluar," teriakku, dan kali ini suaranya begitu berwibawa hingga Mas Aris tersentak berdiri. Dengan langkah gontai dan kepala tertunduk, mereka berjalan menuju mobil tua mereka. Ibu mertuaku bahkan tidak sanggup menatapku. Ia menutup wajahnya dengan kerudung, menanggung malu yang akan membekas seumur hidup di depan para tetangga. Aku masuk ke dalam rumah, mengunci pintu rapat-rapat, dan memeluk Zahra yang berlari ke arahku. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Beban setahun ini telah luruh. Aku telah memenangkan pertarungan tanpa harus mengotori tanganku lebih jauh. Di luar sana, senja mulai tenggelam, membawa pergi kenangan buruk tentang pria yang pernah kusebut suami. Esok, tokoku akan buka lebih pagi, dan hidupku akan jauh lebih manis daripada kue manapun yang pernah kubuat. Pagi itu, udara di dalam rumah terasa berbeda. Tidak ada lagi sesak yang menghimpit dada, tidak ada lagi bayang-bayang kecemasan yang biasanya menyapa setiap kali aku membuka mata. Untuk pertama kalinya dalam setahun, aku menghirup aroma kopi bukan dengan rasa getir, melainkan dengan ketenangan yang mutlak. Kejadian kemarin sore, saat aku mengusir Mas Aris dan selingkuhannya, seolah-olah menjadi ritual pembersihan besar-besaran bagi rumah ini. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar yang ada di ruang tamu. Aku mengenakan gamis berwarna nude yang elegan dengan himar senada. Wajahku tidak lagi kuyu. Ada garis tegas kemandirian yang kini terlukis permanen di sana. Aku bukan lagi Hana yang menunggu disuapi nafkah. Aku adalah Hana yang mampu menyuapi ratusan orang dengan lapangan kerja yang kuciptakan. "Ibu, hari ini Zahra pakai pita yang merah ya?" Suara kecil putriku membuyarkan lamunanku. Zahra berlari kecil menghampiriku, wajahnya ceria. Ia tidak lagi bertanya tentang ayahnya. Anak kecil punya insting yang tajam. Ia tahu siapa yang benar-benar menjaganya, dan siapa yang hanya memberikan luka. "Tentu, sayang. Hari ini kita ke toko ya, Ibu mau cek persiapan pembukaan cabang kedua kita," kataku sambil mengecup keningnya. "Ya, hari ini adalah hari besar. Hana es Patisserie, tidak lagi sekadar toko kue ruko. Aku telah berhasil mengakuisisi sebuah bangunan tua di pusat bisnis kota yang kusulap menjadi kafe dan toko kue premium.
Keberhasilanku ini tidak diketahui oleh Mas Aris maupun mertuaku. Mereka terlalu sibuk merendahkanku hingga lupa bahwa di bawah kaki yang mereka injak, aku sedang membangun fondasi beton untuk masa depanku. Setibanya di toko, aroma mentega berkualitas tinggi dan kayu manis langsung menyambut. Para karyawanku, yang sebagian besar adalah ibu-ibu tunggal dan wanita yang membutuhkan pekerjaan, menyapaku dengan hormat. Di sini, aku bukan sekadar bos, tapi aku adalah bukti nyata bagi mereka bahwa wanita bisa bangkit dari titik terendah. Bu Hana, ini kontrak kerjasama dengan jaringan hotel internasional yang kemarin kita bicarakan. Mereka meminta kita memasok kue-kue kering untuk bingkisan VIP mereka, ujar Maya, asisten pribadiku, sambil menyerahkan sebuah map. Aku membacanya dengan teliti. Nilai kontraknya sangat fantastis. Nilai yang bahkan tidak pernah dibayangkan oleh Mas Aris seumur hidupnya dengan gaji buruh kantoran yang dulu ia bangga-banggakan. Aku menandatanganinya dengan tangan yang mantap. Inilah jawaban Allah atas kesabaranku selama setahun ini. Saat suamiku sibuk berbulan madu dengan wanita lain, Allah justru sedang mempersiapkanku untuk menjadi ratu di kerajaanku sendiri. Namun, di tengah kesibukan itu, ponsel di meja kerjaku bergetar. Sebuah nomor yang tidak kukenal muncul. Aku mengangkatnya dengan ragu. Hana, ini aku, Aris. Suara di seberang sana terdengar parau dan penuh tekanan. Tidak ada lagi nada sombong atau bentakan yang biasanya menghiasi suaranya. Aku terdiam sejenak, menenangkan debar jantungku yang bukan lagi karena cinta, melainkan karena rasa muak. Ada apa lagi? Bukankah 100.000 kemarin cukup untuk kalian pergi jauh? Hana, tolonglah, kami sekarang tinggal di kontrakan sempit di pinggiran kota. Bayi ini terus menangis. Rani tidak bisa menyusui karena stres. Ibu juga jatuh sakit karena malu pada tetangga. Tolong pinjamkan aku sedikit uang. Hana, aku berjanji akan mencicilnya setelah aku dapat kerjaan. Pintanya dengan nada mengemis. Aku menyandarkan punggungku di kursi kebesaran kantorku. Mas, kamu lupa apa yang kamu katakan kemarin? Kamu bilang aku istri tua yang harus mengalah. Kamu bilang aku harus mengurus anak harammu agar istrimu yang muda itu bisa merawat diri. Kenapa sekarang kamu justru mengemis pada wanita miskin ini? Hana, aku hilaf, aku tidak tahu kalau kamu sudah sesukses ini. Tolong, demi hubungan kita dulu. Hubungan kita sudah mati saat kamu melangkah keluar rumah setahun lalu tanpa meninggalkan uang untuk susu Zahra. Potongku tajam. Jangan pernah hubungi aku lagi. Jika kamu berani datang ke rumah atau tokoku, aku tidak akan segan-segan melaporkanmu atas dasar penelantaran anak dan istri. Aku punya bukti kuat untuk memenjarakanmu. Aku menutup telepon itu tanpa menunggu jawabannya. Tidak ada rasa sesal. Sebagai wanita muslim, aku tahu arti memaafkan, tapi memaafkan bukan berarti harus membiarkan diriku diinjak untuk kedua kalinya. Memberi mereka uang 100.000 kemarin adalah puncak dari kedermawananku yang tersisa. Lebih dari itu, mereka harus belajar bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya. Sore harinya, saat acara grand opening cabang keduaku berlangsung meriah, aku melihat sosok yang sangat kukenal berdiri di seberang jalan, di antara kerumunan orang yang melihat kesuksesanku. Itu adalah ibu mertuaku. Ia mengenakan baju lama yang tampak kusam, berdiri dengan wajah yang pucat dan mata yang berkaca-kaca menatap papan nama besar bertuliskan, Hana S. Patisserie. Ia melihatku keluar dari mobil mewah, disambut oleh para pengusaha dan pejabat kota. Ia melihatku berdiri dengan anggun, memotong pita peresmian dengan senyum yang tulus. Ia melihat menantu yang dulu ia hina sebagai wanita miskin tak pantas, kini menjadi pusat perhatian dan kekaguman. Ia mencoba mendekat, mungkin ingin ikut mencicipi kemewahan yang kini kumiliki, atau mungkin ingin meminta maaf agar bisa ikut numpang hidup. Namun, petugas keamanan toko yang sudah kuberi instruksi segera menghalanginya dengan sopan namun tegas. Aku menatapnya dari kejauhan, hanya sekilas, lalu memalingkan wajah. Hatiku sudah tertutup untuk segala jenis drama keluarga yang merusak mental. Aku harus fokus pada Zahra, pada karyawanku, dan pada pertumbuhan bisnisku. Malam itu, sebelum tidur, aku membacakan dongeng untuk Zahra. Setelah ia terlelap, aku melaksanakan salat syukur. Di atas sajadah,
Aku menyadari bahwa pengkhianatan Mas Aris sebenarnya adalah jalan yang Allah berikan agar aku keluar dari zona nyaman yang menyiksa. Tanpa kepergiannya, aku mungkin masih menjadi istri yang pasrah, yang tidak pernah tahu potensi luar biasa yang ada di dalam diriku. Dulu aku mengira duniaku runtuh saat dia pergi. Ternyata, duniaku baru saja dimulai. Aku telah membuktikan bahwa dengan iman, kerja keras, dan harga diri, seorang wanita muslim bisa berdiri lebih tinggi daripada mereka yang mencoba meruntuhkannya. Harga diriku tidak bisa dibeli dengan janji manis pria pengkhianat, dan kebahagiaanku tidak lagi bergantung pada kepulangan seseorang yang tak berharga. Aku adalah Hana. Aku mandiri, aku sukses, dan aku bahagia dengan cara yang paling terhormat. Kemenangan yang sejati bukanlah saat kita melihat musuh kita hancur, melainkan saat kita menyadari bahwa keberadaan mereka tidak lagi memiliki kuasa sedikitpun atas emosi kita. Seminggu setelah pengusiran itu, aku duduk di kantor pengacara untuk menyelesaikan urusan terakhir, gugatan cerai. Semua berkas sudah lengkap, Bu Hana. Bukti penelantaran selama setahun dan bukti pernikahan siri suami Anda sudah lebih dari cukup untuk mempercepat proses di pengadilan agama, ujar Pak Baskara, pengacaraku. Aku mengangguk tenang. Saya ingin semuanya selesai secepat mungkin, Pak. Saya tidak ingin ada satu helai benang pun yang menghubungkan saya dengan masa lalu itu. Keluar dari kantor pengacara, aku merasa seolah-olah sebuah beban seberat gunung telah diangkat dari pundakku. Aku tidak butuh harta gono gini. Rumah itu memang milikku, dan bisnis ini kubangun dengan keringatku sendiri. Aku hanya ingin kebebasan. Sementara itu, di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota yang berbau lembab, Mas Aris dan Rani mulai merasakan arti sebenarnya dari bulan madu yang mereka banggakan. Tanpa uang, tanpa pekerjaan, dan tanpa dukungan keluarga besar yang kini membuang mereka karena malu, cinta yang mereka agung-agungkan mulai retak. Aris. Bayi ini menangis terus. Susunya habis, popoknya juga. Mana uangnya? Teriak Rani dari balik tirai kamar yang kumal. Mas Aris yang sedang duduk termenung di lantai, hanya bisa memijat pelipisnya. Kamu pikir aku mesin uang? Aku sudah keliling mencari kerja, tapi semua perusahaan menolak karena rekam jejakku yang mengundurkan diri secara tidak baik setahun lalu. Dulu kamu bilang kamu punya tabungan. Kamu bilang Hana itu bodoh dan bisa kita manfaatkan rumahnya. Ternyata kamu yang bodoh. Aris, kamu membiarkan istrimu jadi kaya sementara kita melarat begini. Rani melempar bantal ke arah Aris. Wajah Aris memerah. Jaga bicaramu, Rani. Kamu sendiri yang merayuku untuk pergi. Kamu yang bilang hidup dengan Hana itu membosankan karena dia terlalu alim dan kolot. Sekarang rasakan akibatnya. Pertengkaran itu menjadi bumbu harian mereka. Bayi yang dulu mereka anggap sebagai anugerah kemenangan atas diriku, kini dianggap sebagai beban yang menyedot sisa-sisa tenaga dan uang mereka. Rani, yang dulu sombong ingin merawat diri agar tetap cantik, kini terlihat jauh lebih tua dari usia aslinya. Rambutnya kusam, kulitnya tak lagi terawat, dan matanya selalu memancarkan kebencian. Karma tidak pernah datang terlambat. Ia datang tepat pada waktunya, saat mereka merasa berada di atas angin. Di sisi lain, hidupku justru semakin benderang. Kabar tentang Hana S. Patisserie mencapai telinga seorang kurator kuliner internasional. Aku mendapat undangan untuk mengikuti pameran artisan bakery di Dubai. Ini adalah kesempatan emas. Bisnisku bukan lagi sekadar toko kue lokal, tapi mulai dilirik pasar global. Ibu, kita akan naik pesawat besar? Tanya Zahra saat aku menunjukkan tiket penerbangan kami. Iya, sayang. Kita akan melihat dunia. Ibu ingin Zahra tahu bahwa dunia ini luas, dan tidak ada satu orang pun yang boleh membuat Zahra merasa kecil atau tidak berharga. Jawabku sambil memeluknya erat. Namun, sebelum keberangkatanku, sebuah gangguan terakhir datang. Sore itu, saat aku hendak menutup toko, ibu mertuaku muncul di depan pintu. Kali ini ia tidak berteriak. Ia datang dengan bahu yang merosot, matanya sembab, dan tangannya gemetar memegang tas plastik berisi mukena lama. Hana. Suaranya hampir tak terdengar. Aku mengisyaratkan karyawanku untuk tetap di posisi mereka. Aku menemui wanita yang dulu selalu menghinaku itu di area luar kafe. Ada apa lagi, Bu? Saya sedang sibuk bersiap untuk ke luar negeri. Mendengar kata luar negeri,
Mata ibu mertuaku berkilat sesaat antara iri dan kagum, namun segera meredup. Aris, Hana, Aris jatuh sakit. Dia stres berat, sering bicara sendiri. Rani, wanita itu ternyata tidak setulus yang kita kira. Begitu tahu Aris benar-benar tak punya uang, dia mulai sering keluyuran dan meninggalkan bayinya begitu saja. Ibu tidak sanggup lagi. Hana, tolonglah demi Aris, kembalilah padanya. Dia suamimu, dia ayah dari anakmu. Aku menatapnya dengan rasa iba, tapi bukan iba yang membuatku ingin kembali. Aku iba melihat seorang ibu yang begitu buta oleh ego, hingga masih berusaha menjerumuskan menantunya ke dalam lubang yang sama. Ibu, ucapku tenang, Aris bukan lagi suamiku sejak dia memilih wanita lain dan menelantarkan aku serta Zahra selama setahun. Soal dia sakit, itu adalah urusannya dengan Allah. Soal Rani, bukankah ibu dulu yang membangga-banggakannya di depanku? Tapi Hana, kasihan cucuku, anak Aris itu. Cucumu ada di rumahku, namanya Zahra. Anak yang dibawa Rani adalah tanggung jawab mereka berdua. Ibu, cukup sudah. Berhenti meminta saya menjadi penyelamat bagi orang-orang yang sengaja menenggelamkan saya. Aku mengeluarkan dompet, mengambil uang 100.000 rupiah lagi, lembaran yang sama yang kuberikan waktu itu, dan meletakkannya di atas meja. Ini untuk ongkos ibu pulang. Tolong, jangan datang lagi. Saya sudah memaafkan, tapi saya tidak ingin mengenal kalian lagi. Anggap saja Hana yang dulu sudah mati di hari Aris pergi. Ibu mertuaku terisak, namun ia tidak punya pilihan selain mengambil uang itu. Ia berjalan menjauh, sosok yang dulu begitu pongah kini tampak kecil dan tak berarti di bawah bayang-bayang papan nama toko kueku yang megah. Malam sebelum keberangkatan ke Dubai, aku berdiri di balkon rumahku. Aku menatap bintang-bintang dengan hati yang penuh syukur. Besok, aku akan membawa Zahra terbang tinggi. Aku akan meninggalkan semua puing-puing pengkhianatan ini di belakang. Aku telah belajar bahwa menjadi wanita muslim yang sabar bukan berarti menjadi lemah. Sabar adalah tentang menahan diri dari kemarahan yang sia-sia dan mengalihkannya menjadi energi untuk berkarya. Menjadi mandiri bukan berarti menyalahi kodrat, tapi memastikan bahwa saat badai datang, kita punya payung untuk melindungi diri sendiri dan anak-anak kita. Mas Aris dan Rani mungkin masih akan berkutat dengan kemiskinan dan penyesalan mereka. Tapi aku sudah tidak peduli. Hatiku sudah terlalu penuh. Dengan rencana masa depan, wangi adonan kue yang baru matang, dan tawa Zahra. Kini, aku benar-benar bahagia. Bukan karena aku kaya, tapi karena aku berhasil menemukan diriku kembali di tengah reruntuhan rumah tangga yang dulu kupikir adalah segalanya. Pesawat bergengsi yang membawa kami membelah awan menuju Dubai terasa seperti kereta kencana yang membawaku menuju kehidupan baru. Di sampingku, Zahra menempelkan wajahnya ke jendela pesawat, matanya berbinar melihat gumpalan awan putih yang luas. Ia tidak lagi menanyakan kapan ayahnya pulang. Baginya, dunianya sudah lengkap hanya dengan kehadiranku. Dan bagiku, melihat binar itu adalah bayaran paling setimpal untuk setiap tetes keringat dan air mata yang tumpah selama setahun ini. Dubai menyambut kami dengan kemegahan yang sulit dilukiskan kata-kata. Gedung-gedung pencakar langit yang menembus langit biru dan aroma parfum oud yang mewah menyebar di setiap sudut bandara. Namun, bukan kemewahan itu yang membuatku gemetar, melainkan kenyataan bahwa aku, seorang wanita yang setahun lalu ditinggalkan tanpa nafkah sepeser pun, kini berdiri di sini sebagai salah satu perwakilan artisan bakri terbaik dari Indonesia. Eksibisi kuliner itu diadakan di sebuah aula megah dengan dinding kaca yang menghadap ke arah Burj Khalifa. Stan, Hana S Patisserie, berdiri anggun dengan nuansa dekorasi batik modern yang minimalis. Aku menyuguhkan menu andalanku, lapis legit premium dengan resep rahasia warisan nenekku, serta pastry isi rendang yang telah kuramu sedemikian rupa agar sesuai dengan lidah internasional. Ini luar biasa, Madam Hana. Tekstur kue lapis ini sangat kompleks dan kaya rasa. Saya belum pernah merasakan yang seperti ini, ujar seorang kritikus makanan asal Prancis yang sangat disegani. Aku tersenyum santun, menjelaskan filosofi di balik setiap lapisan kue yang kubuat. Kue ini dibuat dengan kesabaran, Tuan. Sama seperti hidup, setiap lapisan memiliki ceritanya sendiri. Ada lapisan yang sulit, ada yang manis, tapi jika digabungkan dengan sabar, ia akan menjadi sesuatu yang indah. Di sana,
aku tidak hanya mendapatkan pujian. Aku mendapatkan kontrak kerjasama untuk membuka franchise di beberapa mall kelas atas di Timur Tengah. Aku berdiri di atas panggung, menerima penghargaan sebagai Newcomer Artisan of the Year. Saat lampu kamera berkelibat ke arahku, aku teringat pada Mas Aris yang dulu selalu meremehkan hobiku membuat kue. Ia pernah berkata bahwa tanganku hanya cocok untuk memegang sapu dan lepel. Kini, tangan yang sama telah menjabat tangan-tangan orang berpengaruh di dunia kuliner internasional. Namun, di balik kegemilangan itu, aku tahu ada satu tugas terakhir yang harus kuselesaikan di tanah air. Di hari ketiga pameran, aku menerima pesan singkat dari Pak Baskara, pengacaraku. Bu Hana, sidang putusan cerai telah diketok palu hari ini. Pengadilan mengabulkan gugatan cerai secara penuh. Hak asuh Zahra jatuh ke tangan ibu, dan pengadilan mewajibkan mantan suami membayar nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya sudah disesuaikan dengan bukti penelantaran setahun terakhir. Beliau tidak hadir di persidangan. Aku meletakkan ponselku di atas meja kayu yang mahal. Air mataku jatuh, tapi bukan karena sedih. Itu adalah air mata kebebasan. Secara hukum negara dan agama, aku bukan lagi istri Aris. Rantai yang selama ini mengikatku pada janji-janji palsu dan perlakuan semena-mena itu akhirnya putus. Aku merasa jiwaku seringan kapas. Malam itu, di balkon hotel berbintang yang menghadap ke laut, aku menatap bulan yang bersinar terang. Aku teringat pada hari di mana Aris membawa Rani pulang ke rumahku. Saat itu mereka merasa sangat berkuasa, seolah-olah mereka bisa mengatur hidupku sesuka hati hanya karena aku adalah istri tua. Kini, saat aku sedang merayakan kesuksesan di negeri orang, di mana mereka? Kabar terakhir dari Maya, asistenku yang tetap memantau situasi di lingkungan rumah, sangat memprihatinkan. Aris benar-benar hancur. Penyakit lambungnya kambuh parah karena stres dan pola makan yang tidak teratur di kontrakan sempit itu. Rani, yang tidak terbiasa hidup susah, mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia sering meninggalkan bayinya di bawah asuhan ibu mertuaku yang sudah renta, sementara ia pergi entah kemana, mencoba mencari pria lain yang bisa membiayai gaya hidupnya yang tak sebanding dengan kemampuannya. Ibu mertuaku, yang dulu begitu mengagungkan putranya, kini harus menanggung malu yang luar biasa. Ia bahkan tak berani keluar rumah untuk sekadar membeli sayur, karena tetangga selalu bertanya tentang kesuksesan tokoku. Harga diri yang dulu ia bangun di atas penderitaanku kini, runtuh menjadi puing-puing yang menusuk dirinya sendiri. Kembali dari Dubai, aku tidak langsung pulang ke rumah. Aku membawa Zahra berlibur sejenak di Bali. Aku ingin membersihkan sisa-sisa energi negatif sebelum memulai babak baru sebagai janda yang bermartabat. Saat aku akhirnya kembali ke rumah, keadaan di depan gerbangku sudah bersih. Tidak ada lagi mobil tua yang berasap, tidak ada lagi pengemis-pengemis cinta yang menjijikan. Namun, ada sebuah amplop lusuh yang terselip di bawah pintu. Aku membukanya. Itu adalah surat dari Aris. Tulisannya gemetar, jauh dari kesan sombong yang dulu selalu ia tunjukkan. Hana, maafkan aku. Aku tahu kata maaf tidak akan mengubah segalanya. Rani telah pergi, dia membawa sisa uangku dan meninggalkan anak kami. Aku kini sendiri, sakit, dan tak punya apa-apa. Bolehkah aku melihat Zahra sekali saja? Aku janji tidak akan menuntut apa-apa lagi. Aku menatap surat itu tanpa rasa benci, tapi juga tanpa rasa iba yang berlebihan. Aku mengambil korek api dan membakarnya di atas asbak. Abu surat itu terbang terbawa angin sore. Maaf, Mas Aris. Pintunya sudah terkunci, dan kuncinya sudah kulempar ke laut dalam, gumamku dalam hati. Memberikan akses padanya untuk bertemu Zahra saat ini, hanya akan memberikan harapan palsu padanya, dan kebingungan pada Zahra. Aku butuh waktu, dan Aris butuh waktu untuk benar-benar merasakan pahitnya benih yang ia tanam sendiri. Sebagai wanita muslim, aku tidak menaruh dendam, tapi aku memiliki batas yang tegas untuk melindungi kesehatan mentalku dan putriku. Kesuksesanku di Dubai membawaku pada kesadaran baru, dunia ini terlalu luas untuk diratapi dalam pelukan pria pengkhianat. Mas Aris mengira ia meninggalkan sebuah permata kusam yang tak berharga, padahal ia sedang membuang intan yang hanya butuh sedikit asahan untuk bersinar. Sekarang, aku memiliki segalanya. Toko kue yang terus berkembang, rumah yang nyaman atas namaku sendiri, dan kemandirian yang tak tergoyahkan.
Tapi yang paling berharga adalah aku memiliki ketenangan jiwa. Aku bisa memeluk Zahra setiap malam tanpa perlu khawatir besok makan apa, atau tanpa perlu gemetar mendengar bentakan suara pria yang tak tahu cara menghargai wanita. Babak kelam itu sudah usai. Buku lama itu sudah kututup dan kusimpan di rak paling belakang. Kini, aku sedang menulis buku baru. Judulnya bukan lagi Wanita yang Ditinggalkan, melainkan Hana, sang arsitek kebahagiaannya sendiri. Dan di setiap halamannya, hanya ada aroma wangi roti yang baru matang dan tawa masa depan yang cerah. Waktu terus bergulir, dan dunia seolah berputar lebih cepat bagi mereka yang memiliki tujuan. 3 bulan setelah kepulanganku dari Dubai, Hana S Baking Academy resmi dibuka. Ini adalah impian baruku, sebuah sekolah kuliner khusus untuk wanita-wanita yang senasib denganku. Mereka yang ditinggalkan, yang dikhianati, dan yang ingin mandiri tanpa harus bergantung pada belas kasihan pria yang tak bertanggung jawab. Aku berdiri di depan gedung baru yang megah itu. Papan namanya berkilauan tertimpa cahaya matahari pagi. Di dalam, belasan wanita sedang belajar teknik dasar membuat pastry. Aku melihat harapan di mata mereka, sebuah binar yang dulu sempat hilang dari mataku saat Mas Aris melangkah pergi setahun yang lalu. Namun, ketenangan itu terusik oleh sebuah kabar yang datang dari rumah sakit daerah. Maya, asistenku yang setia, masuk ruangan kantorku dengan wajah ragu. Bu Hana, maaf mengganggu. Tadi ada telepon dari rumah sakit umum. Katanya, Pak Aris dilarikan ke sana. Kondisinya kritis karena pendarahan lambung dan malnutrisi. Pihak rumah sakit tidak bisa menghubungi siapapun kecuali nomor kantor kita yang terselip di dompet lama beliau. Aku menghentikan aktivitas mengoreksi laporan keuangan. Ada getaran kecil di hatiku, bukan getaran cinta, melainkan rasa kemanusiaan yang mendalam sebagai seorang muslimah. Bagaimanapun, dia adalah manusia yang pernah menjadi bagian dari hidupku, meskipun ia memilih untuk menjadi duri. Siapkan mobil, Maya. Kita ke sana sebentar, ucapku tenang. Rumah sakit itu ramai dan pengap. Aku berjalan menyusuri lorong bangsal kelas 3, tempat para pasien kurang mampu dirawat. Aroma obat-obatan yang tajam menusuk hidung. Di sudut sebuah ruangan yang berisi 8 tempat tidur, aku melihat sosok itu. Mas Aris terbaring lemah. Wajahnya yang dulu sombong dan berisi, kini tinggal kulit membungkus tulang. Matanya cekung, rambutnya mulai memutih meski usianya belum genap 40 tahun. Di samping tempat tidurnya, ibu mertuaku duduk di kursi kayu yang keras. Tampak tertidur karena kelelahan dengan pakaian yang sudah sangat lusuh. Kemana Rani? Kemana Gundik yang dulu ia banggakan? Kemana wanita yang katanya harus membuatku mengalah karena ia lebih muda dan cantik? Ibu. Panggilku pelan. Ibu mertuaku tersentak bangun. Begitu melihatku, matanya yang sembab langsung membelalak. Ia tampak ingin bicara, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Ia melihat penampilanku, gamis sutra yang anggun, tas bermerek, dan binar kesuksesan yang tak bisa disembunyikan. Ia melihat wanita yang dulu ia sebut, wanita miskin tak pantas, kini berdiri seperti malaikat di tengah kemelaratan mereka. Hana, kamu datang? Suaranya parau, penuh rasa malu yang teramat sangat. Aris, dia terus memanggil namamu. Hana, dia menyesal. Rani sudah pergi, dia membawa semua sisa uang yang ada dan meninggalkan bayinya begitu saja di panti asuhan karena dia tidak mau repot. Aris hancur. Hana? Aku mendekat ke ranjang Mas Aris. Pria itu perlahan membuka mata. Begitu melihatku, air mata mengalir dari sudut matanya yang kering. Hana? Bisiknya sangat lirih. Maaf, tolong aku. Aku menatapnya dengan pandangan yang datar. Tidak ada amarah, tidak ada dendam yang meluap. Yang ada hanyalah sebuah kesadaran bahwa keadilan Allah itu nyata. Dahulu ia mengancam akan mengusirku dari rumahku sendiri, kini ia bahkan tak punya biaya untuk sekadar membeli obat di bangsal kumuh ini. Aku sudah memaafkanmu, Mas Aris. Tapi itu tidak mengubah apapun di antara kita, kataku tegas. Aku datang ke sini bukan sebagai istri, tapi sebagai sesama manusia. Ibu mertuaku tiba-tiba bersujud di depanku, persis seperti yang dilakukan Aris waktu itu di teras rumah. Ia menangis histeris, membuat pasien lain menoleh ke arah kami. Hana, ibu mohon, bayar biaya rumah sakit ini.
Bawa Aris pulang ke rumahmu. Biarkan kami tinggal di sana, jadi pembantu pun tidak apa-apa, asal kami punya tempat berteduh. Aris tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu, ratapnya. Aku menarik napas panjang. Ibu, rumah itu adalah tempat suciku dan Zahra. Tidak ada tempat bagi pengkhianat di sana. Ibu lupa? Dulu ibu bilang Aris sedang membangun bisnis dan akan jadi orang sukses sambil menghinaku. Kini, lihatlah putra yang ibu agung-agungkan. Dia tidak lebih dari sampah yang dibuang oleh selingkuhannya sendiri. Betapa malunya mertuaku. Ia tertunduk dalam, tak mampu menatap wajahku. Harga dirinya yang dulu setinggi langit kini terkubur dalam-dalam di lantai rumah sakit yang kotor. Aku tidak sekejam mereka. Sebagai wanita yang memiliki hati dan dididik dengan nilai-nilai agama, aku tidak akan membiarkan seseorang mati di depan mataku tanpa bantuan. Aku mengeluarkan dompetku. Aku mengeluarkan selembar uang 100.000 rupiah. Aku meletakkannya di atas meja kecil di samping ranjangnya. Ini uang 100.000 rupiah. Gunakan untuk ongkos ibu pulang dan sisanya belikan susu untuk bayi kalian jika ibu berniat mengambilnya kembali dari panti asuhan. Ucapku pelan. Ibu mertuaku menatap uang itu dengan tangan gemetar. Hana, hanya 100.000? Biaya operasinya jutaan. Hana, kamu kan kaya? Teriaknya putus asa. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum yang sangat dingin. Ibu, 100.000 itu adalah harga yang pantas untuk kalian. Itu adalah harga pengkhianatan kalian selama setahun ini. Dulu, Aris meninggalkanku tanpa 1.000 rupiah pun untuk susu Zahra. Sekarang, aku memberimu 100 kali lipat dari apa yang dia berikan padaku dulu. Bagiku, harga kalian memang hanya segitu. Sangat rendah bagi manusia pengkhianat. Aku berbalik, tidak ingin mendengar lagi rintihan mereka. Maya, bayarkan seluruh biaya rumah sakit ini secara anonim melalui bagian administrasi sampai dia dinyatakan boleh pulang. Tapi jangan biarkan mereka tahu itu dari saya. Setelah itu, tugas kita selesai, bisikku pada asistenku saat kami keluar dari bangsal. Itu adalah bantuan terakhirku. Bukan karena aku ingin mereka kembali, tapi karena aku ingin memutuskan segala bentuk hutang budi atau dosa yang mungkin masih tersisa. Aku ingin pergi dengan tangan bersih. Begitu keluar dari rumah sakit, udara terasa sangat segar. Aku melihat Zahra sudah menunggu di dalam mobil, sedang asyik membaca buku ceritanya. Aku masuk ke mobil, memeluknya, dan menyuruh sopir untuk jalan. Ibu, kita mau kemana? Tanya Zahra. Kita mau ke toko, sayang. Ada banyak pesanan kue yang harus kita selesaikan. Kita punya masa depan yang sibuk dan indah. Jawabku mantap. Kini aku bahagia. Aku bahagia dengan usaha kueku, dengan kemandirianku, dan dengan semangatku dalam mengurus anak sendirian. Pengkhianatan mereka adalah pupuk yang membuatku tumbuh menjadi pohon yang rimbun dan berbuah manis. Sementara mereka hanyalah debu di bawah sepatuku yang kini terbawa angin masa lalu. 3 tahun telah berlalu sejak peristiwa di bangsal rumah sakit itu. Waktu, sang pengukir takdir, telah menjalankan tugasnya dengan sangat teliti. Bagi mereka yang menanam benih duri, mereka kini sedang sibuk memanen luka. Namun bagiku, Hana, waktu adalah sahabat paling setia yang membuktikan bahwa janji Allah itu nyata, bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Pagi ini, sinar matahari masuk dengan lembut melalui jendela besar di kantorku yang terletak di lantai teratas, Hana S Tower. Gedung ini bukan sekadar kantor pusat dari puluhan cabang, Hana S Patisserie, yang tersebar di seluruh Indonesia dan beberapa negara tetangga, melainkan simbol dari setiap tetes keringat, doa sepertiga malam, dan keteguhan hati seorang wanita yang pernah dihina dan ditinggalkan. Aku menyesap teh kamomil hangat sambil menatap pemandangan kota di bawah sana. Penampilanku kini jauh berbeda, namun hatiku tetap sama. Aku mengenakan pakaian muslimah yang anggun, elegan, namun tetap bersahaja. Tidak ada lagi gurat kesedihan atau ketakutan di wajahku. Yang ada hanyalah ketenangan seorang wanita yang telah selesai dengan masa lalunya. Ibu, apakah sudah siap? Mobil sudah menunggu untuk membawa kita ke acara peresmian yayasan. Suara lembut Zahra membuyarkan lamunanku. Zahra kini sudah tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik dan cerdas. Ia mengenakan seragam sekolahnya dengan rapi.
Tidak ada luka psikologis yang tertinggal di matanya, karena aku memastikan kasih sayang yang ia terima dariku cukup untuk menutupi lubang yang ditinggalkan ayahnya. Ia tahu siapa ayahnya, namun ia juga tahu bahwa tidak semua orang yang disebut ayah memiliki kelayakan untuk menyandang gelar itu. Siap, sayang. Mari kita berangkat, jawabku sambil merangkul pundaknya. Perjalanan menuju pinggiran kota memakan waktu 1 jam. Kami menuju Yayasan Cahaya Hana, sebuah panti asuhan dan pusat pemberdayaan wanita yang kudirikan setahun lalu. Di sana, aku menampung anak-anak yang ditelantarkan dan para ibu yang menjadi korban kekerasan atau penelantaran rumah tangga. Saat kami sampai, kerumunan anak-anak menyambut kami dengan tawa riang. Namun, langkahku terhenti saat melihat seorang wanita tua yang duduk di pojok gerbang yayasan, mencoba menjajakan kerupuk dalam bungkusan plastik kecil. Wajahnya tertutup caping tua, namun aku mengenali gestur itu. Aku mengenali cara ia menyeka keringat dengan ujung kain yang kusam. Itu adalah mantan ibu mertuaku. Aku tidak menghampirinya dengan amarah. Aku hanya berdiri di kejauhan, menatapnya dengan rasa iba yang mendalam. Kabar yang kudengar, setelah Aris keluar dari rumah sakit, mereka tidak punya tempat tinggal karena kontrakan mereka disegel akibat menunggak berbulan-bulan. Aris kini bekerja sebagai kuli panggul di pasar. Tenaganya yang sudah rapuh dipaksa untuk bekerja demi sesuap nasi. Penyakit lambungnya tak pernah benar-benar sembuh, dan ia hidup dalam bayang-bayang penyesalan yang membakar jiwanya setiap hari. Lalu, di mana Rani? Kabar terakhir menyebutkan Rani sempat mencoba merayu pria kaya lain. Namun ia justru terjebak dalam sindikat penipuan yang membuatnya harus mendekam di balik jeruji besi. Anak hasil perselingkuhan mereka? Aku mendengar bayi itu akhirnya diadopsi oleh keluarga baik-baik melalui panti asuhan pemerintah. Sebuah takdir yang mungkin lebih baik bagi si kecil daripada harus tumbuh di tangan orang tua yang tidak memiliki tanggung jawab moral. Aku memanggil Maya, asistenku yang kini sudah menjadi orang kepercayaanku. Maya, tolong beli semua kerupuk ibu itu. Berikan ia uang lebih, katakan itu sedekah dari yayasan. Tapi, jangan sebutkan namaku. Maya mengangguk paham. Aku melihat dari jauh saat Maya memberikan beberapa lembar uang merah kepada mantan mertuaku. Wanita tua itu gemetar, ia bersujud syukur di tanah, tidak tahu bahwa tangan yang memberinya bantuan adalah tangan yang dulu ia tepis dan ia hina sebagai tangan wanita miskin. Aku tidak merasa jumawa. Aku hanya merasa bersyukur bahwa Allah memberiku kesempatan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, meski dari jarak yang sangat jauh. Harga diri mereka mungkin sudah setara dengan uang 100.000 yang kuberikan dulu, tapi nilai kemanusiaanku harus tetap lebih tinggi dari itu. Acara peresmian berjalan dengan sangat hikmat. Dalam pidatoku, aku menyampaikan pesan kepada ratusan wanita yang hadir. Jangan pernah merasa hancur karena ditinggalkan. Karena terkadang, Allah menjauhkan kita dari seseorang bukan karena kita tidak cukup baik, tapi karena Allah ingin menyelamatkan kita dari masa depan yang penuh duri. Mandirilah, bukan karena kita tidak butuh pria, tapi karena kita harus menjadi tiang yang kuat bagi anak-anak kita. Harga diri seorang wanita tidak terletak pada siapa suaminya, tapi pada seberapa besar ia meletakkan harapannya hanya kepada Allah. Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Aku melihat mata-mata yang berkaca-kaca, mata-mata yang mulai menemukan harapan baru. Di titik ini, aku menyadari bahwa pengkhianatan Aris adalah sebuah hadiah yang menyakitkan. Tanpa luka itu, aku tidak akan pernah menjadi Hana yang sekarang. Aku mungkin masih akan menjadi istri yang terpenjara dalam rumah tangga yang beracun, melayani suami yang berselingkuh tanpa punya daya untuk melawan. Malam harinya, di rumahku yang tenang, aku melaksanakan salat sunnah syukur. Di dalam sujudku, aku menangis. Kali ini bukan tangis pedih karena dikhianati, tapi tangis haru karena aku berhasil melampaui badai itu tanpa kehilangan imanku. Setelah salat, aku duduk di teras belakang, menatap taman bunga yang sangat asri. Zahra sudah tertidur lelap. Tiba-tiba, satpam rumahku datang membawa sebuah surat kecil yang katanya diletakkan oleh seorang pria di depan gerbang. Aku membukanya. Itu adalah tulisan tangan yang sangat kukenal, meski kini tampak gemetar dan tidak rapi. Hana, hari ini aku melihatmu dari kejauhan di yayasan itu. Kamu tampak begitu bersinar, seperti bulan di tengah kegelapan. Aku melihat putri kita,
Zahra, dia sudah begitu besar dan cantik. Aku tidak berani mendekat. Aku tahu aku tidak pantas. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa setiap malam aku memohon ampun kepada Allah atas apa yang kulakukan padamu dan Rani. Aku sudah kehilangan segalanya. Kesehatan, harta, dan yang paling menyakitkan adalah kehilangan kepercayaanmu. Teruslah bahagia, Hana. Kamu benar. Harga pengkhianatanku memang sangat murah, dan aku sekarang sedang membayarnya dengan sisa hidupku yang hancur. Maafkan aku. Aku melipat surat itu perlahan. Aku tidak membakarnya kali ini. Aku menyimpannya di sebuah kotak tua, bukan untuk diingat sebagai rasa cinta, tapi sebagai pengingat tentang sebuah pelajaran hidup yang mahal. Aku sudah memaafkannya sejak lama, karena menyimpan dendam hanya akan memperlambat langkahku menuju kesuksesan. Namun, memaafkan tidak berarti menerima kembali. Pagi esok akan datang lagi. Wangi kue yang baru matang akan kembali memenuhi rumahku. Tawa Zahra akan kembali menjadi musik terindah di telingaku. Aku, Hana, telah membuktikan bahwa seorang wanita muslim yang memegang teguh kehormatannya dan berusaha dengan semangat yang tak kenal padam, akan selalu menemukan jalan keluar dari kegelapan paling pekat sekalipun. Kini aku bahagia, benar-benar bahagia, bukan karena dendamku terbalas, tapi karena aku berhasil menunjukkan bahwa harga sebuah kesetiaan dan kerja keras jauh lebih tinggi daripada segala kemewahan yang dibangun di atas air mata orang lain. Perjalananku belum selesai. Masih banyak cabang yang akan kubuka, masih banyak wanita yang akan kubantu untuk bangkit. Namun yang pasti, bab tentang Mas Aris dan Rani telah benar-benar usai. Mereka kini hanyalah catatan kaki kecil dalam sebuah buku besar kesuksesanku. Aku menutup jendela, mematikan lampu, dan tidur dengan hati yang sangat lapang. Esok, dunia sudah menungguku dengan kesempatan-kesempatan baru yang jauh lebih manis dari madu manapun. 5 tahun telah berlalu sejak badai besar itu meluluh lantakkan fondasi hidupku. Jika dulu aku mengira kehancuran rumah tanggaku adalah akhir dari segalanya, kini aku menyadari bahwa itu hanyalah cara semesta melakukan seleksi alam untuk mengeluarkan parasit dari hidupku. Pagi ini, aku berdiri di balkon lantai 2 rumah baruku yang terletak di perbukitan yang asri. Udara segar pegunungan menyapu wajahku, membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang bermekaran di taman. Tidak ada lagi suara bentakan, tidak ada lagi ketakutan akan hari esok, dan tidak ada lagi bayang-bayang pengkhianatan. Kejayaan yang bermartabat. Bisnisku, Hana S Global Patisserie, kini telah menjadi merek internasional dengan ratusan cabang. Namun, pencapaian terbesarku bukanlah pada angka-angka di saldo rekening, melainkan pada ribuan wanita yang telah lulus dari Hana S Baking Academy. Melihat mereka bisa mandiri, menyekolahkan anak-anak mereka, dan berdiri tegak dengan harga diri yang pulih, adalah kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan materi apapun. Aku tidak lagi dikenal sebagai wanita yang ditinggalkan, melainkan sebagai Hana Clarissa, seorang pengusaha dan inspirator yang membuktikan bahwa keterpurukan adalah bahan dasar terbaik untuk membangun kesuksesan yang kokoh. Bunga yang mekar, Zahra. Zahra kini telah tumbuh menjadi gadis remaja yang sangat anggun. Ia mewarisi ketegaranku dan kelembutan hatiku. Hubungan kami lebih dari sekadar ibu dan anak. Kami adalah sahabat yang saling menguatkan. Ibu, terima kasih karena tidak pernah menyerah dulu, ucapnya suatu malam saat kami sedang membaca Al-Quran bersama. Kalimat sederhana itu meruntuhkan sisa-sisa sesak yang mungkin masih terselip di sudut hatiku. Aku tahu, dengan menjadi kuat, aku telah memberikan warisan terbaik untuknya. Teladan bahwa seorang wanita muslim tidak pernah ditentukan oleh siapa yang meninggalkannya, melainkan oleh siapa yang ia pilih untuk menjadi dirinya sendiri. Penutup buku masa lalu. Tentang Mas Aris, Rani, dan mertuaku, mereka kini benar-benar telah menjadi debu dalam ingatanku. Kabar terakhir yang kudengar, Aris memilih untuk mengabdi di sebuah surau terpencil di desa kelahirannya setelah kesehatannya benar-benar merosot. Ia hidup dalam kesunyian dan penyesalan yang mendalam. Aku tetap mengirimkan bantuan biaya pengobatan secara rutin melalui yayasanku, tanpa nama, bukan karena aku ingin kembali, tapi karena hatiku terlalu luas untuk memelihara dendam. Aku telah belajar bahwa keadilan Allah tidak selalu datang dalam bentuk petir yang menyambar, tapi dalam bentuk ketenangan jiwa bagi yang dizalimi dan kegelisahan batin bagi yang menzalimi. Harga diri seorang istri bukan terletak pada kepatuhan buta pada suami yang fasik,
tapi pada kesetiaannya pada prinsip-prinsip kebenaran dan ridha Allah. Uang 100.000 yang dulu kuberikan adalah simbol bahwa harga sebuah pengkhianatan sangatlah murah, sementara harga sebuah kesabaran tidak terhingga nilainya. Kini, saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, aku menutup jendela kamarku dengan senyum tulus. Aku melangkah menuju sajadah, menyiapkan diri untuk bersujud kepada Sang Pemilik hidup. Dulu aku menangis meminta agar suamiku kembali. Sekarang, aku bersyukur setiap detik karena Allah tidak mengabulkan doa itu, melainkan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih indah, diriku yang sejati. Aku adalah Hana. Aku mandiri. Aku sukses. Dan di atas segalanya, aku adalah wanita muslim yang bahagia karena telah berhasil memenangkan pertempuran melawan rasa sakitnya sendiri.